Arsenal masih punya kesempatan besar untuk lolos ke final Liga Champions. Duitnya ada kagak? Laku. Orang cedera mulu. Hey guys, welcome back to Arsenal News Update. Seperti biasa, gue akan menyajikan berita-berita terupdate seputar Arsenal. Tapi sebelumnya pastikan dulu lo udah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Arsenal. Gimana? Udah? Kalau udah, kita masuk ke berita yang pertama. Perjuangan belum usai. Ya, itulah judul yang tepat untuk menggambarkan perjuangan Arsenal di Liga Champions musim ini. Arsenal masih punya kesempatan besar untuk lolos ke final Liga Champions. Banyak yang bilang absennya Thomas Partey jadi salah satu alasan kekalahan Arsenal. Dan kabar baiknya Partey bisa tampil di leg kedua nanti di Paris. Dan gak cuma itu, ada kabar terbaru yang juga gak kalah baiknya. Nih kalian simak beritanya. Ousmane Dembele mencetak satu-satunya gol di Emirates Stadium pada Selasa malam. Namun pemain berusia 27 tahun itu kemungkinan besar akan absen pada leg kedua karena cedera hamstring. Dembele membawa PSG unggul di menit keempat, namun ditarik keluar pada menit ke-70 karena mengalami masalah pada hamstringnya. Apakah absennya Ousmane Dembele akan membantu Arsenal? Selama 70 menit ia berada di lapangan, Ousmane Dembele mencetak 1 gol hanya dari 3 sentuhan di dalam kotak penalti lawan, dan ia memiliki akurasi operan sebesar 77%. Pemain berusia 27 tahun itu berada dalam performa terbaiknya musim ini, mencetak 33 gol dan memberikan 10 assist dalam 45 pertandingan. Dan di Liga Champions saja, dia telah mencetak 8 gol dalam 13 penampilan dengan XG 7,86. Tidak diragukan lagi bahwa dia dan Kvaratskhelia adalah pembeda di lini serang. Dan lini serang PSG akan menjadi sedikit ompong jika Dembele tidak dapat tampil di leg kedua. Pasangan ini menyiksa para pemain bertahan Arsenal sejak menit awal. Dan jika Ousmane Dembele tidak dapat bermain, hal tersebut akan sangat melegakan lini belakang The Gunners. Thomas Partey akan kembali bermain untuk leg kedua, yang merupakan sebuah dorongan besar. Dan pemain internasional Ghana itu seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi pemain seperti Gonzalo Ramos. Ousmane Dembele akan menjalani tes untuk mengetahui tingkat cederanya. Namun jika itu merupakan masalah hamstring, maka dia pasti akan absen di leg kedua. Iya kan? Seperti yang udah kalian dengar di berita yang baru gue sajikan tadi, Dembele emang ngeri cuy. Secara statistik dia emang ancaman besar buat Arsenal. Tapi menurut opini gue yang sederhana ini, ada ataupun gak ada Dembele, kita masih bisa ngelawan cuy. Gue akuin di leg pertama PSG emang mainnya rapi banget, disiplin. Tapi satu-satunya gol yang lahir di pertandingan itu adalah faktor kelengahan Arsenal. Dan pesan yang harus digarisbawahi di pertandingan nanti adalah jangan lengah. Next, kita masuk ke berita yang kedua. Masih seputar gelandang nomor 6, tapi bukan Zubimendi. Dia adalah pemain muda asal Swedia bernama Hugo Larsson yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Banyak media yang menyebut permainannya mirip Rodri-nya Manchester City. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Arsenal mau ngambil dia? Ini dia alasannya. Menurut media Jerman, Sport Bild, Arsenal tertarik untuk merekrut gelandang Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson. Martin Zubimendi dari Real Sociedad telah disebut-sebut akan bergabung dengan klub. Ada kemungkinan bahwa klub dapat berinvestasi pada gelandang muda lain bersama pemain Spanyol itu. Sport Bild mengklaim bahwa Arsenal tertarik untuk mendaratkan Larsson dari Frankfurt. Namun mereka akan menghadapi persaingan dari Liverpool dan Manchester City untuk mendapatkan tanda tangannya. Frankfurt berada di posisi terdepan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dan sebagai hasilnya, mereka diperkirakan akan meminta setidaknya 51 juta pound sterling untuk berpisah dengan Larsson. Namun klub Jerman tersebut telah merekomendasikan sang gelandang untuk bertahan selama 1 musim lagi. Kalau emang berita ini valid, Arsenal lagi ngincer Larsson, gue sih oke-oke aja. Gak ada salahnya investasi pemain muda. Tapi pertanyaannya adalah, duitnya ada kagak? Prioritas Arsenal musim depan udah pasti belanja striker. Gyökeres kalau jadi bakal makan biaya sekitar 60-70 juta pounds. Ditambah Zubimendi sekitar 50-60 juta pounds. Dua itu aja udah 100 juta lebih cuy. Kita jual siapa? Zinchenko?
nggak nyampe 50 juta. Tomiyasu, laku, orang cedera mulu. Kalau mau gambling, daripada ngeluarin duit 50 juta buat pemain yang belum kelihatan kontribusinya, mending pakai pemain akademi, ya gak? Ngomongin pemain akademi, gue bangga banget sama pemain yang satu ini. Dia adalah satu-satunya pemain Arsenal yang masuk dalam top 11 versi UEFA pekan ini. Siapakah dia? Lihat aja sendiri. UEFA memberikan pujian kepada Miles Lewis Kelly menyusul kekalahan 1-0 Arsenal dari Paris Saint-Germain. Pemain bertahan berusia 18 tahun itu kembali tampil mengesankan saat The Gunners mengalami kekalahan di leg pertama semifinal Liga Champions. Lewis Kelly yang melakukan debutnya di kompetisi Eropa saat menghadapi tim asuhan Luis Enrique di fase Liga, kini telah tampil 9 kali di kompetisi tersebut dengan mencatatkan 2 assist, memainkan peran kunci dalam tim asuhan Mikel Arteta. Pemain jebolan Hell End ini telah membantu Arsenal mencapai babak 4 besar. Terlepas dari usaha terbaiknya, Lewis Kelly tidak dapat membawa klub asal London Utara itu meraih kemenangan pada Selasa malam. Meskipun begitu, penampilannya yang memukau tidak luput dari perhatian, dengan UEFA memasukkannya ke dalam tim All-Star pekan ini. Gianluigi Donnarumma terpilih sebagai penjaga gawang, sementara pemain internasional Italia itu bergabung dengan Denzel Dumfries, Marquinhos, dan Francesco Acerbi di lini belakang. Di lini tengah, UEFA memberikan penghargaan atas penampilan Vitinha, Pedri, dan Nicolo Barella. Di lini depan, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, dan Rafinha memimpin lini depan menyusul gol-gol mereka di semifinal. Alright, sekian dulu Arsenal News Update kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian sesama Gunners. Dan kalau kalian punya pendapat pribadi tentang berita yang udah gue sajikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye!